Episode 30. Putus. Sebelumnya, Elina dan Ega sudah selesai nonton. Mereka jalan-jalan dan Elina menghabiskan uang Ega sampai puluhan juta untuk belanja. Setelah puas belanja, akhirnya Elina meminta Ega untuk mengantarkan pulang ke apartemen. "Aku mau kamu. Pokoknya nggak boleh nolak." Bisik Ega saat mereka berada di dalam mobil. "Harus malam ini?" "Ya, tentu saja." "Aku sudah menghabiskan puluhan juta untuk menyenangkanmu, dan sekarang giliranmu untuk menyenangkanku," jawab Ega. Elina mendengus. "Kukira kamu ikhlas membelanjakanku. Ternyata ada udang di balik bawah." Ega terkekeh. Dia memang sengaja menyenangkan hati Elina agar wanita itu mau tidur dengannya. Ega memberikan uang bukan cuma-cuma, tetapi karena dia menginginkan sesuatu. Setelah beberapa saat mobil mereka sampai di sebuah gedung apartemen. Elina keluar dari dalam mobil diikuti oleh Ega. "Kamu beneran ikut?" "Tentu saja. Kita main di apartemenmu. Bagaimana? Pasti lebih menyenangkan." Elina hanya diam saja. Keduanya masuk ke dalam lift dan entah siapa yang memulai duluan. Ega dan Elina sudah saling menempelkan bibirnya dan tentu saja hasrat keduanya langsung naik sampai lift terbuka dan mereka sudah berada di unit apartemennya. Ega menarik Elina ke dalam dekapannya. Gesturnya sudah sangat bergairah. "Di apartemenmu saja? Udah nanggung banget ini." Ega kembali mencium bibir Elina dan Elina membawa Ega ke depan pintu apartemen. Mereka masuk dan meneruskan ciuman itu. Hasrat keduanya langsung menggebu. Ega mencium Elina dengan kuat hingga membaringkannya ke atas sofa. Pria itu merangkak ke atas tubuh Elina dan kembali menciumnya dengan tangan yang sudah bergerak kemana-mana. Menyentuh setiap inci tubuh Elina dengan gairah membara. "Elina, apa-apaan ini?" Suara bariton keras itu langsung membuat keduanya mendongak dan langsung membelalakan matanya tidak percaya dengan siapa yang mereka lihat. "Devon." Elina langsung bangkit ketika melihat sang kekasih. Dia berjalan ke arah Devon sambil memperbaiki pakaiannya yang sudah tidak tertata. "Devon, kamu salah paham. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Tadi dia yang nyerang aku terlebih dahulu." Devon mundur ketika Elina semakin mendekat. Saat Elina ingin meraih tangannya, pria itu langsung mengangkat tangannya tanda menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Elina. Mendengar semua yang dilontarkan oleh Elina, sudah bisa dipastikan jika wanita itu tengah berusaha melindungi dirinya. Padahal tanpa dijelaskan pun, semua orang sudah tahu apa yang mereka lakukan. "Devon, aku akan jelasin." "Stop. Elina, aku sudah melihat semuanya. Aku lihat kamu jalan sama dia tadi siang di mall dan kamu berbohong padaku. Sekarang saat aku ingin kamu menjelaskan semuanya. Ternyata aku tidak butuh penjelasan lagi karena semuanya yang aku lihat sudah menjelaskan semuanya. Mulai sekarang hubungan kita berakhir." Elina menggeleng cepat. Air matanya sudah menganak, siap tumpah. "Enggak, Devon. Aku enggak mau putus. Aku sama Ega enggak ada hubungan apapun. Kamu hanya teman dan tadi hanya terbawa suasana. Aku sayang kamu, Devon. Aku enggak mau putus. Aku enggak mau," jerit Elina. Devon hanya tersenyum sinis. Sesakit ini dikhianati oleh orang yang dicintai. Apakah ini yang namanya karma dibayar tuntas dengan apa yang telah dia lakukan kepada tunangan dulu? Devon benar-benar mencintai Elina, tetapi wanita itu telah bermain api di belakangnya. Sungguh hatinya sangat tersiksa jika dulu dia menduakan Clara karena tidak menyukai wanita itu. Wanita yang sudah menjadi tunangannya. Wanita yang tulus mencintainya hanya karena merasa jengah dengan sikap dan sifat Clara yang selalu menempel seperti lintah. Membuat Devon tega menduakan Clara setelah bertemu dengan Elina, wanita dewasa yang lembut. Sikapnya selalu bisa membuatnya senang dan nyaman. Tetapi semua yang dia rasakan untuk Elina saat ini hanya rasa penyesalan karena dia tidak seperti wanita yang diinginkan. Elina berusaha mendekat lagi dan Devon kali ini langsung menghindar dan memilih pergi dari tempat itu. Ingin sekali dia memukul wajah pria yang telah mencium kekasihnya dengan penuh nafsu itu. Akan tetapi Devon masih waras dan tidak akan melakukannya. Cukup sudah dia mengakhiri semuanya dengan Elina, dan dia tidak akan melakukan kekerasan fisik. "Devon, jangan pergi. Dengarkan aku. Kasih aku kesempatan," seru Elina yang melihat Devon membuat pintu depan. Devon berjalan cepat meninggalkan apartemen Elina.
Mungkin itu adalah kedatangannya yang terakhir ke tempat tersebut. Sungguh hatinya hancur melihat kekasihnya bercumbu dengan pria lain dengan begitu intim. Apakah mereka sudah pernah melakukan hal itu? Atau bahkan hal yang lebih hingga Ega bisa dengan leluasa menyentuh di setiap bagian intimnya. Daven, Ega sejak tadi hanya diam menonton pertunjukan drama sepasang kekasih yang tengah bertengkar. Padahal pertengkaran itu disebabkannya karena dirinya. Senyum mengejek terpatri di bibirnya. Sungguh drama yang sangat menegangkan. Elina mengejar Daven dan masih berteriak-teriak memanggil namanya. Tetapi Daven benar-benar pergi dan menulikan pendengarannya. Hingga hal itu membuat Elina hanya bisa menangis keras. Semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak ngajak aku pergi dan ikut ke apartemenku, semuanya nggak akan kayak gini. Seru Elina menunjuk Ega. Loh, kok gue? Elina benar-benar geram dengan kelakuan Ega. Lo yang keke ikut gue ke apartemen. Kalau lo nggak ikut gue ke sini, Daven enggak bakal mergokin gue kayak gini. Ega berjalan mendekati Elina dan memegang dagunya. Emangnya kita bakal tahu kalau cowok lo ada di apartemen? Elina merasakan sedikit sakit saat Ega mencengkram kuat dagunya. Lo juga nggak bakal tahu kalau cowok lo ternyata udah ada di dalam. Lalu, lo dengan seenaknya nyalahin gue? Cih, gue minta semua dari lo sebagai imbalan karena gue udah bayarin semua belanjaan lo yang mahal-mahal itu. Jam tangan, gelang emas, anting berlian, sepatu limited edition, semua itu habis puluhan juta dalam sekejap. Jadi jangan nyalahin gue karena hubungan lo hancur. Dari sejak awal lo datang ke gue dan nawarin diri, sejak saat itu juga lo udah ngerusak semuanya. Termasuk hubungan lo sama cowok lo itu. Daven melepaskan cengkramannya dan langsung pergi dari apartemen tersebut. Elina terduduk di sofa sambil menangis. Dia benar-benar menyesali semua perbuatan yang telah dia lakukan dengan Ega. Jika saja dia menolak Ega untuk jalan, pasti semuanya tidak akan jadi seperti ini. Tetapi, memang dasarnya saja Elina matre, dikasih duit dan disuruh belanja saja matanya langsung melek. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia dapatkan jika jalan dengan Ega. Arga, kenapa semua jadi seperti ini? Arka pergi ke rumah Clara. Hari ini Clara tidak ke kampus karena tidak ada jadwal kuliah dan hal itu membuat Arka merindukannya. Setelah kejadian di mana orang tuanya melamar Clara untuk dirinya dan sejak saat itu dia belum bertemu dengan Clara lagi. Wanita itu seperti tengah menghindarinya. Pesannya tidak dibalas dan teleponnya tidak diangkat, tentu hal itu membuat Arka gelisah. Sore Big, apa Clara ada di rumah? Tanya Arka pada pelayan di rumah Clara yang baru saja membukakan pintu. Non Clara ada tapi sedang tidur. Dari kemarin katanya tidak enak badan. Silahkan masuk Den. Ujar wanita parubaya. Itu mempersilahkan Arka masuk. Dia sudah tahu siapa Arka makanya mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Arka mengangguk dan berjalan masuk rumah mewah itu. Rumah sebesar itu hanya dihuni oleh Davi, Clara, dan beberapa pelayan saja. Jetty, Clara lagi sakit ya? Big, iya Den. Non Clara demam, tapi sekarang udah mendingan. Suhu tubuhnya sudah menurun. Kemarin malam itu panas sekali. Sama dengan Davi mau diantar ke rumah sakit tapi nggak mau. Akhirnya, cuma minum paracetamol dan istirahat. Oh, pantesan. Gumam Arka. Ternyata Clara sedang sakit dan wanita itu tidak mengabari sama sekali. Saya lihat Non Clara dulu. Ya, apa masih tidur atau sudah bangun? Sekalian saya suruh yang lain bikin minum. Pamit pelayan itu yang diangguki oleh Arka. Clara sendiri masih berbaring di atas tempat tidur dengan selimut tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya sudah terasa mendingan tetapi masih agak sedikit pusing. Hari dia demam panas dan baru pagi ini dia merasa enakan setelah panasnya menurun dan sakit kepalanya mereda. Ketukan pintu membuatku membuka air mata. Tidak lama pintu pun terbuka dan Big City masuk ke dalam. Non, sudah bangun? Gimana pusingnya? Clara yang memang sejak tadi sudah bangun pun membuka selimutnya. Sudah. Big, kepalanya juga sudah tidak begitu sakit. Masih nyeri sedikit, jawab Clara dengan suara serak. Alhamdulillah, kalau udah baik kan. Oh, ya Non, di bawah ada tamu. Si Aiden ganteng itu loh. Aiden, ganteng. Siapa Big? Itu, yang malam-malam datang orang tuanya. Clara yang mendengar itu langsung melongo. Pak Arka, kok dia bisa kesini? Sih,
bersambung.